itu harus diingat, harus teramati memiliki ciri yang paling khas dari hewan tersebut. Ya, di sini saya ambilkan contohnya. Oke, ini agak susah dibesarkan ya. Saya share layar sudah ya. Nah, ambil contohnya yang sini kita lihat ada 4 di sini. Ada 5. Nah, apa penanda paling utama? Nah, terlihat bahwa jelas ada tubuhnya terdiri dari pori-pori. Jadi itulah yang menjelaskan dia sebagai porifera. Mungkin di soal ujian gambarnya tidak berwarna, tapi setidaknya Anda bisa meraba, oh ini kelihatan ada titik-titiknya. Oke, nah jadi ini merupakan contoh-contoh representatif dari porifera. Nah, sayangnya contoh yang kita tampilkan ini bukanlah contoh habitat atau spesies asli di daerah kita. Jadi tugasnya ya, setiap kali saya bilang tugas, berarti itu adalah sebuah setelah perkuliahan ini selesai. Ya, tugasnya adalah ambil beberapa gambar porifera yang habitat aslinya di daerah kita di Indonesia, baik di Padang atau di Sumatera Barat secara keseluruhan atau di Indonesia. Kebetulan ini contohnya dari Karibia dan yang lain-lainnya, ya. Nah, kita harus bisa membedakan nanti kadang-kadang dia terlihat sama gitu ya antara hewan porifera dengan hewan-hewan lainnya. Nah, kita kenali ciri khasnya. Pertama, yang harus diingat dari setiap film adalah ingat simetri tubuhnya bagaimana simetrinya. Nah, untuk porifera pertama kali ada sebagian besar dia cenderung tidak simetri atau tidak beraturan atau asimetri. Ya. Jadi kalau dia tidak bisa dilihat pada sisi yang sama berat atau sama bagiannya. Tetapi ada beberapa yang hampir menyerupai simetri radial. Nah, contohnya yang ada pada Demospermia yang pada gambar 12.8 ini. Kelihatan itu agak radial. Maka perlu diingat simetri tubuhnya itu umumnya asimetri atau tidak beraturan. Contohnya nih, ini tidak beraturan gitu ya. Ini cenderung yang gambar A tidak beraturan, yang gambar C juga tidak beraturan gitu ya. Nah, yang gambar B ada kemungkinan simetri radial, yang gambar 12.8 ada kemungkinan simetri radial, tetapi umumnya asimetri. Nah, apa fitur penanda? Perhatikan ya, setiap film itu harus ada fitur penanda, yaitu hal yang pertama kali ketika ingat nama film itu langsung harus kita, oh penandanya pori. Nah, dalam bahasa ilmiah, pori itu disebut dengan ostia, garis miring ostium. Apa bedanya antara ostia dan ostium? Ada yang tahu? Apakah ada yang sudah pernah dengar perbedaan antara ostia dengan ostium? Nah, ini rahasia bahasa Latin ya. Kalau bahasa Latin itu diakhiri dengan A, itu menunjukkan jumlahnya banyak. Kalau satu, gitu ya. Jadi kalau satu pori disebut ostium, nah banyak pori-pori itu namanya ostia. Berarti kalau kita melihat ostia adalah pori-pori yang jumlahnya sangat banyak atau lebih dari satu. Kalau ostium berarti satu pori, single pori itu disebut dengan ostium. Ini setara dengan kalau Anda mendengar istilah bakteria, bakterium. Jadi kalau berbicara bakterium, maka maksudnya satu jenis. Kalau bakteria berarti banyak jenis bakteri. Apa gunanya ostium atau ostia? Yaitu sebagai masuk makanan dan air. Nah, pada porifera ingat makanannya itu tercampur, tersuspensi atau terbawa dalam air yang menjadi habitatnya. Bagaimana caranya? Nah, gambarnya perhatikan di sini ya. Ini kalau diumpamakan, nah
ada yang masuk di bagian yang seperti kotak-kotak ini, dia akan masuk, makanan itu akan terjebak di bagian masuk dari samping bisa ya. Nah, dari samping kemudian nanti akan, menuju ke area yang mungkin disebut dengan pada setiap sel ada vakuola makanan, setelah diserap baru nanti dikeluarkan melalui lubang yang paling besar. Lubang yang paling besar pada porifera disebut dengan osculum. Kalau lubang kecil-kecil disebut dengan ostium. Nah, itu diingat ya. Jadi masuknya dari samping, keluarnya di area utama atau lubang yang paling besar. Kemudian bagaimana habitat dan cara hidupnya? Pastinya beberapa hewan tingkat rendah atau invertebrata tandai bahwa kehidupan ini awalnya berasal dari air gitu ya. Kehidupan umumnya berasal dari air. Nah, perlahan-lahan nanti semakin ke darat itu biasanya struktur hewannya semakin kompleks. Jadi kalau invertebrata mostly di air tetapi ada yang tidak seperti nanti insekta gitu ya. Nah, kalau di air akuatik, nah ini hidupnya umumnya di laut, paling banyak ditemukan di laut. Nah, dalam bentuk embrio, hewan ini berenang, dia terlindungi, dia mampu berenang bebas, terombang-ambing, tapi kalau sudah dewasa, dia akan melekat ke substrat. Nah, kemampuan embrio berenang inilah yang menyebabkan kenapa porifera mudah ditemukan pada area yang luas, ya karena dia bisa terbawa arus air ke mana saja. Nah, penanda ketiganya yang harus kita ingat dari setiap film adalah lapisan tubuhnya. Kalau tidak ada tulisannya di sini, itu berarti dia bersifat lapisan tubuhnya berapa? Apa saja? Diploblastik atau triploblastik? Yang paling sederhana. Bisa diulangi? Triploblastik kah? Hewan yang paling mula itu terdiri yang bersifat belum diploblastik sebenarnya. Jadi belum bisa dibedakan ada lapisan luar dan lapisan dalamnya. Jadi sebagian ahli menganggap ini ada yang sudah mengklaimnya diploblastik, tapi lebih banyak yang beranggapan ini tidak begitu bisa dibedakan gitu ya antara lapisan ketika dia berasal dari embrio tidak bisa dibedakan apakah dia berasal dari ektoderm atau endoderm. Nah, begitu juga dengan rongga tubuhnya, lebih kepada tidak ada rongga. Oke, lalu bahan penyusun tubuhnya, nah beberapa porifer umumnya terdiri dari agar-agar yang sebenarnya merupakan protein. Agar itu terdapat pada mesofil. Jadi mesofil itu adalah lapisan antara yang mengisi antara lapisan tubuh dalam dengan lapisan luar. Nah, jika hewan itu memiliki mesofil, itulah yang merupakan contoh dari diploblastik, Pak ya. Nah, beberapa di antaranya tidak berupa agar protein, tidak kenyal-kenyal, tidak lembut, tetapi merupakan struktur yang keras. Nah, struktur yang keras itu disebut dengan atau berbentuk spikula, spike ya. Spikula itu spike. Spike itu artinya paku. Nah, jadi kayak runcing-runcing, kayak duri-duri gitu ya. Nah, duri-durinya itu ada 3 macam kandungannya. Ada yang terbuat dari kalsium, ada yang terbuat dari silika, ada yang terbuat dari kolagen. Yang paling alot, yang paling kuat adalah yang terbuat dari silika. Yang paling fleksibel yang terbuat dari kolagen. Kalau kalsium tampilannya kuat tetapi mudah patah gitu ya. Jadi itu yang membedakan ada 3 jenis bahan yang menyusun porifera. Nah, tergantung jenis ini kalsium, jenis yang lain silika, jenis lain kolagen. Jadi karena jumlahnya sangat bervariasi, maka salah satunya masing-masing memiliki satu karakteristik bahan, tetapi ada juga yang merupakan percampuran antara misalnya kalsium dengan silika, kalsium dengan kolagen. Ini contohnya kalau diperbesar
Kalau dia terdiri dari yang bersifat silika, nah kira-kira bentuknya seperti ini. Ya, itu terdapat pada kelas yang bernama Hexactinellida. Jadi kelas Hexactinellida umumnya spikulanya terbuat dari silika, alot liat. Kalau kelas Demosponia itu terbuat dari spikula silika juga, tetapi ada campuran kolagennya. Jadi agak lebih tidak terlalu keras, tapi ada unsur rapuhnya. Nah, kalau spongin itu adalah yang terbuat dari kalsium, jadi agak mudah patah gitu ya. Nah, lalu faktor berikutnya, kenali apakah hewan itu hidupnya sendiri. Sendiri itu artinya dia terhitung satu sel dan satu sel itu bisa hidup bebas atau bergabung-gabung. Nah, kalau jenis Porifera, dia itu merupakan sel-sel yang saling bergabung membentuk agregat sehingga terlihat sebagai multiseluler. Agregat itu artinya bergabung-gabung atau memadat-madat. Ya. Kemudian struktur tubuhnya. Nah, struktur tubuh ini kemungkinan besar akan ditanya dalam ujian. Ada 3 struktur tubuhnya nanti perlu Anda ketahui. Tapi kita lihat dulu bahwa secara umum struktur tubuhnya terdiri dari sistem kanal, sistem saluran air. Satu-satunya yang memiliki, ada 2 yang memiliki sistem saluran air pada vertebrata, satu Porifera, yang satu lagi nanti Echinodermata, yaitu pada kaki ambulakralnya. Nah, yang lain tidak ada punya satu saluran air. Oke. Nah, kita lihat strukturnya, kita perbesar. Oke. Pada gambar ini bagian yang ditanya tadi, kita sudah harus tahu. Nah, ini osculumnya ya. Gambar Ibu terlihat enggak? Terlihat Bu, tapi agak kecil gitu. Agak kecil. Kalau agak kecil coba kita agak buram, Bu. Oke, bisa kita perbesar. Segini nampak? Nampak, Bu. Nampak, Ibu. Nah, jadi ada 3 jenis sistem kanalnya itu ya, sistem saluran air. Nah, yang pertama itu jenis yang pertama yaitu sistem kanal yang sederhana. Itu askonoid. Nah, nih yang paling sederhana. Di mana letak sederhananya itu? Yaitu pada rumit atau tidaknya saluran airnya. Kalau askon ini saluran airnya simple. Masuk sini. Neostium dah keluar gitu ya. Jadi simple kalau askonoidal. Kemudian kalau yang berikutnya sikonoid itu agak lebih kompleks sistem saluran airnya. Coba lihat di mananya. Ini ada banyak masuknya. Di bagian yang biru-biru. Oke. Nah, ada banyak. Ini pada satu sisi saja. Belum lagi pada sisi yang lain. Jadi sistem saluran airnya agak berbelok-belok, input atau sumber airnya agak berliku-liku. Tetapi itu lebih sederhana dibanding dengan sistem leukon. Leukon itu mirip kayak paru-paru ditandain ya. Kalau ini dari luarnya saja yang berliku-liku. Tetapi kalau leukon udah sampai ke dalam-dalamnya juga banyak saluran airnya. Tempat lewatnya air di antara bahan-bahan tubuh yang bersifat keras, bersifat spons atau silika atau kolagen. Nah, itu tandanya ya. Ini kita ingat kalau lihat paru-paru kayak gini ya, ada bronkus, bronchiolus. Itu cara-cara kita mengingatnya. Nah, di sini ada bagian yang tadi ditanya-tanya. Jadi Anda harus udah bisa, kadang-kadang gambar itu dikasih gambar, nah ini ditanya apa gitu ya. Nah, yang pertama osculum. Osculum itu merupakan lubang yang paling besar ya. Kalau kita lihat hewan itu seolah-olah itu mulut, ya seolah-olah itu mulut, tapi sebenarnya kan dia tidak punya mulut ya karena sistem tubuhnya masih sangat sederhana. Osculum merupakan justru tempat keluarnya ya bisa pembuangannya itulah osculum. Jadi masuknya di samping, masuknya ibaratnya masuk kiri kanan, masuk dari samping-samping tubuh, nanti keluarnya di osculum. Ya. Nah,
Di bagian tengahnya itu ada rongga. Karena dia merupakan spons, maka soel ini merupakan bahasa Latin untuk rongga. Jadi ini adalah rongga spons, rongga yang terdapat pada hewan berjenis spons gitu ya. Nah, semuanya ada rongga, ada bolongan di tengah-tengahnya ya. Nah, ini tadi ostium, nih ostium 1, 2, kebetulan di sini terambilkan ada 4 ostium. Nah, jadi ini ada 4 ostium. Nah, selain itu, kalau Anda melihat ada cite gitu ya, seed, nah itu berarti adalah jenis sel, ya tandanya, itu adalah nama sel. Ya. Jadi ada sel pinakosit, ada sel koanosit, dan ada sel porosit, ya ditandai. Nah, ini spikula tadi, bagian yang keras tadi, duri-duri penyusun tubuhnya itu. Nah, apa itu sel porosit? Nah, porosit penandanya jelas, porosit adalah sel penyusun pori, karena ini pori maka disebut dengan porosit. Ya, jadi porosit itu ada di sekitar ostium, di kiri kanan ostium. Nah, kemudian apa itu sel pinakosit? Nah, sel pinakosit itu adalah sel yang terdapat pada lapisan paling luar atau lapisan epidermis. Nah, kemudian setelah sel pinakosit ada satu lagi yaitu sel koanosit. Sel koanosit itu adalah sel yang terdapat pada lapisan dalam atau sel lapisan dermis. Nah, itu sekaligus adalah sel yang membantu pencernaan. Jadi pada saat air masuk, maka yang membantu menangkap atau mengarahkan makanan itu adalah sel pinakosit, diarahkannya supaya masuk bersama air. Nah, seketika sampai di dalam tubuh, nanti dibantu distribusinya oleh sel pinakosit. Sel pinakosit itu ada flagelnya, jadi kayak bergoyang kiri kanan, menyebarkan makanan yang masuk bersama air tadi. Oke, nah ini adalah sistem tubuh yang sederhana. Nama-nama sel ini hampir ada pada hampir semua spons atau porifera, tetapi akan berbeda dari kompleksitas sistem kanalnya. Artinya di sini, walaupun di sini tidak digambarkan ada pinakosit, ada koanosit, tapi kita udah bisa mengetahui bahwa di lapisan luar ini ada pinakosit nih, di lapisan dalam ini ada koanosit ini ya, di pori-pori ini ada porosit gitu. Jadi Anda tandain ini sama tapi berlaku berbeda karena di sini lebih difokuskan pada sistem kanalnya. Ya. Oke. Nah, tetapi terlihat berbeda di sistem yang kompleks, koanositnya itu lebih bagaimana itu? Lebih menunjuk atau lebih memiliki satu ruang kumpulan, jadi mereka itu menjaga-jaga, jadi seolah-olah seperti kumpulan hewan, bagian-bagian berflagela. Ekor dari koanosit tadi berkumpul sehingga membentuk, oh ini spot koanosit, ini spot koanosit. Setiap titik itu ada spot koanositnya. Nah, itu ada pada tipe leukon. Nah, silakan diingat ada 3 tipe, askon, sikon, leukon. Usahakan berurut karena askon paling sederhana, sikon menengah, leukon yang paling kompleks. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tadi yang saya apakan di awal, ada bertanya tentang ini, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Nah, kemudian kita masuk. Ini penjelasannya. Bagaimana cara makannya? Oke. Nah, di sini ada tulisannya pinakodem ya, pinakodem. Kalau dem itu dalam bahasa biologinya dermal, kulit ya, atau lapisan. Jadi sel terluar itu namanya pinakosit, dia berada pada pinakodem atau lapisan yang memiliki sel pinakosit. Nah, partikel masuk dari pinakodem ke lapisan ostia, ke lubang-lubang. Nah, kemudian masuk ke koanosit. Koanosit ini yang memakannya, yang memfagositosis. Fagositosis memakannya dengan cara memasukkan makanan tersebut, kemudian melumatnya, lalu mengedarkan nutrisinya ke dalam semua antar koanosit yang ada, mengantarkan ke seluruh titik-titik tubuhnya. Nah, satu lagi tidak terlihat di sini adalah
adanya arkeosit atau sel amoebosit. Sel amoebosit itu kalau dilihat gambar sebenarnya ada di sini. Anda lihat ada, tidak ditandai ya. Oke. Anda lihat di sini ada bagian yang agak merah-merah, nampakkah di tengah-tengah di antara kuning, pink kayak gitu? Itu namanya sel amoebosit. Amoebosit itu adalah yang berjalan-jalan mengedarkan hasil pengunyahan oleh sel konosit diedarkan ke seluruh tubuh dari si porifer. Ya. Oke. Nah, untuk struktur tubuh saya harap sudah paham. Tidak bisa panjang. Lalu sistem tubuh. Nah, ini menggambarkan paling sederhana, dia tidak ada organ, tidak ada organ pencernaan makanan, tidak ada jaringan. Kemudian sistem pencernaan melalui pencernaan dan respirasinya melalui difusi. Siapa yang bisa jelaskan bagaimana caranya melalui difusi itu? Apa konsep difusi? Nah, siapa? Jangan Izin menjawab, Bu. kita tahu difusi itu ada. Ya, silakan Nak. Ya, silakan. Apa itu? Difusi itu sebuah perpindahan partikel atau zat yang bersifat padat, Bu. Oh, saya terima dulu. Nah, oke, itu secara teori. Ada lagi yang bisa menjelaskan pengertian difusi? Izin, Bu. Ya. Perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah itu. Oke, bagus. Apa maksudnya zat berkonsentrasi tinggi? Betul, yang dijawab tadi zat padat gitu ya, zat padat yang terlarut dalam air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Apa maksudnya itu? Bisa nggak kita menalarkannya? Gimana caranya berpindah? Zat padatnya apa? Kok bisa berpindah? Kok bisa masuk? Apa logikanya? Tidak ada yang paham? Karena ada sebuah saluran, Bu. Jadi ada yang terbuka, nanti ada yang tertutup, Bu. Oke. Nah, jadi gini Nak ya, kalau difusi itu adalah mekanisme perpindahan zat secara secara otomatis disebabkan karena harus ada penyeimbangan antara kedua sisi yang tidak sama kepadatannya. Jadi kalau misalnya pada satu area itu sangat padat, kemudian satu area lagi agak longgar, maka otomatis partikel-partikel yang berada pada area padat itu dia bisa dengan mudah berpindah ke area yang longgar. Ya, jadi ada tekanan, ada dorongan dari kepekatan atau terlalu banyaknya zat-zat yang terdapat pada satu area yang disebut dengan konsentrasi tinggi atau pekat ke zat-zat yang sedikit penghuninya, ke area yang sedikit penghuninya. Nah, apa contohnya kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari paling gampang? Anda kalau menghirup oksigen, apakah effort? Kita bernafas membutuhkan oksigen kan? Apakah dengan sengaja memilih mana oksigen ya? Oksigen, begitukah? Tidak. Oksigen di luar ini lebih banyak daripada oksigen yang berada dalam rongga tubuh kita. Maka secara otomatis dia akan terdorong, akan masuk sendiri partikel-partikel oksigen itu sehingga mudah dihirup dalam sistem pencernaan tanpa kita sadari nih masuk oksigen.
masuk oksigen tanpa kita sadari. Kenapa? Karena oksigen di luar tubuh lebih banyak daripada oksigen di dalam tubuh. Ya, lalu nanti terjadi keseimbangan. Nah, maka nanti akan dikeluarkan dalam bentuk CO2. Jadi difusi terjadi karena jumlah kandungan material atau zat di satu daerah jauh berbeda dengan di daerah terdekatnya, maka secara otomatis dia akan mengalir atau mudah masuk jika ada rongga atau saluran yang memungkinkan dia masuk. Nah, kalau sederhananya gimana ya? Kalau ngambil contoh sederhananya di jamaah yang banyak atau di kumpulan tontonan gitu ya. Kalau penonton itu terlalu banyak mau masuk pintu bioskop, otomatis kan kayak ada mau mendorong-dorong mencari tempat sepi gitu ya, didorong nanti kurang satu persatu. Nah, itu artinya penonton yang di luar itu berarti konsentrasi tinggi tuh, yang di dalam tuh berarti konsentrasi rendah. Maka ada kecenderungan dia itu akan menurun atau mencari tempat yang lebih lapang. Nah, oleh sebab itulah kenapa si porifera ini bisa makan, bisa minum, karena sumber makanan itu berlimpah di luar tubuhnya, sementara di dalam tubuhnya sedikit, sehingga dia sumber makanan itu sudah ada tuh, sudah padat, dapat ditangkap, dapat diambil satu per satu dengan sel pinakosit. Nah, itu yang disebut dengan difusi. Apakah makanan saja? Tidak, termasuk juga oksigen. Nah, itu yang disebut dengan pencernaan dan respirasi melalui difusi. Lalu untuk sistem tubuhnya tidak ada sistem saraf. Cara mudah mengingatnya adalah hanya ada dua, dia punya sistem. Pertama sistem pencernaan, yang kedua respirasi, yang bergabung kedua-duanya, tidak spesifik. Ya, oke. Nah, berikutnya cara hidupnya melekat ke substrat, umumnya melekat hanya yang berenang itu hanya ketika masih bebas atau masih menjadi embrio. Nah, ini kita lihat bagaimana, ini ada istilah. Oke, jadi caranya ini parenchymula larva, dari berupa larva, dia akan melekat di sini sederhana, belum terbentuk ke bagian soilnya, belum terbentuk ya. Lama-lama terbentuk rongganya, lalu ada pinakositnya. Nah, lama-lama dia akan menjadi sistem tubuhnya. Apakah kanalnya sederhana atau kanalnya kompleks, dia akan menjadi sesuai dengan dia berasal dari larva yang mana. Nah, ini cara berkembangnya. Kalau kan dia menetap di sini. Nah, kalau yang jenis lainnya itu berupa ovum. Jadi dapat disampaikan di sini, dia perkembangbiakannya itu secara aseksual gitu ya. Pertama ada yang berupa larva, yang kedua ada secara seksual ya, yang ovumnya terjadi pembuahan lalu menjadi pembelahan. Nah, kalau disebut di sini adalah 16 sel, kemudian ada nanti menjadi stomoblastula, kemudian dia akan berbalik ya menjadi amfiblastula dan mengalami metamorfosis lalu menjadi sikon, spons sikon. Sikon ini adalah jenis spons yang sistem kanal yang kedua, yang yang agak kompleks gitu ya. Ini cara reproduksinya, seksual dan aseksual. Oke. Banyak juga jadinya ya. Ini sudah, lalu ke klasifikasi filogenetik. Nah, ingat kita selalu menggunakan dua. Pertama klasifikasi filogenetik, yang kedua klasifikasi biologi. Kalau klasifikasi filogenetik itu digambarkan dalam bentuk kladogram ya. Tetapi tidak cukup informasi. Ini menunjukkan bagaimana antara kelas memiliki hubungan. Nah, ini definisikan berarti Calcarea merupakan hewan yang paling tua yang terbentuk terlebih dahulu, kemudian nanti ada mengalami beberapa perubahan, misalnya ada sistem pori dan kanalnya, kemudian ada penambahan spikularnya, baru nanti dia akan berubah menjadi jenis yang berbeda disebut dengan Demosponia. Nah, sekaligus lagi ada yang bervariasi maka menjadi Hexactinellida. Tetapi yang kita pakai adalah klasifikasi
biologi. Nah, klasifikasi biologi saya cenderung menggunakan yang ini ya. Ada 3 kelas, itu kelas Calcarea, kelas Hexatinellida, dan kelas Demosponia. Pembedanya adalah Calcarea terdiri dari kalsium bahan tubuhnya, Hexatinellida terdiri dari bercampur antara kalsium dan silika juga kolagen. Jadi yang paling rapuh itu adalah yang Demosponia. Nah, kalau contoh hewannya seperti ini nanti ditandain kalau ada gambar ya. Nah, kira-kira beginilah berbentuk tabung-tabung seperti ini. Umumnya berbentuk tabung-tabung. Oke. Nah, resumnya, nah, Porifera ada kelompok laut yang melimpah dengan beberapa perwakilan air tawar. Ada yang air tawar tetapi sangat sedikit. Nah, kemudian tubuh didukung oleh kerangka kolagen yang dibentuk oleh spicula fibers atau spongin atau berkapur atau silika atau kombinasi antara spicula dan spongin. Nah, ini berkembang biak secara aseksual dengan tunas, budding atau kalau bahasa Inggrisnya budding gitu. Ada dengan fragmentasi yang patah bagian tubuhnya itu nanti dia tumbuh lagi, atau gemul internal ini adalah tunas yang tidak mencuat keluar tetapi di dalam tubuh tumbuhnya, membengkaknya dalam tubuh baru nanti dia keluar. Nah, itu disebut gemos atau gemula. Nah, kemudian sebagian besar spons bersifat monoiseus. Monoiseus ini artinya satu makhluknya tapi bisa menyelesaikan perkawinan sendiri. Ya, jadi kalau kita di Ioseuus satu orang satu kelamin. Kalau spons ini monoiseus menghasilkan oosit pada waktu yang berbeda. Besok lagi menghasilkan oosit. Nah, lalu di sini proses yang kita jelaskan tadi, kemudian kemampuan regenerasinya sangat tinggi, sangat mudah berkembang biak pun patah saja, jadi itu bisa tumbuh di tempat yang baru dengan pertunasan. Nah, kemudian spons merupakan jauh molekuler menunjukkan mereka adalah kelompok dari Eumetazoa atau hewan yang sesungguhnya. Tetapi ini tidak banyak dibahas. Yang dibahas itu adalah klasifikasi biologinya yang terdiri dari 3 tadi. Oke, jawab dari penjelasan saya. Tandakan, tandai. Berapa pertanyaan yang sudah terjawab? Tadi ada 8 apa 10 ya? Ayo, ada nggak dicek tadi ketika Ibu menjelaskan langsung sambil melihat pertanyaan? Nggak ada yang bisa jawab. Kalau nggak ada yang bisa jawab tuh reviewnya nggak berhasil jadinya ya. Alia Saskia, sudah berapa yang terjawab? Yang terjawab maksudnya Bu, yang tadi ya Bu, yang pertanyaan tadi. Gimana? Bentar ya Bu, 1, 2, Oke. 3, 4, 5, 6, ya, baru 8 Bu. Menurut aku Baru udah bagus itu. Mungkin yang belum terjawab yang sifatnya analisis ya, yang kenapa ya. iya Bu.
Nah, yang sifatnya teori dari penjelasan Ibu hendaknya udah terangkum tadi ya, udah ditanda ini udah dijelaskan. Oke, ya, Ibu tidak tanya banyak-banyak, kita pindah ke review berikutnya. Ya, itu materi yang lebih sederhana, sedikit saja penggunanya atau anggotanya sedikit saja, yaitu plakozoa ya. Plakozoa. Oke, tadi. Sedikit ya. Nah, plakozoa ini paling mudah ingatnya plak. Kalau plak itu biasanya kalau plak gitu kan kayak apa? Kayak sesuatu lapisan tipis gitu ya. Jadi kebayangnya kayak lempeng di lautan yang tipis melayang. Nah, tapi strukturnya tidak lembut ya. Kalau strukturnya lembut ya jatuhnya ke ubur-ubur nantinya. Dia kayak lempeng gimana cara menganalogikan lempeng dalam kehidupan sehari-hari ya? Ya, sesuatu yang Plak gigi gitu. kayak gimana? Plak yang seperti biasa di gigi di iklan gitu. Iya, nah gitu, kayak gitu melekat-lekat gitu ya tipis. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini baru diklaim sebagai film terpisah karena baru ditemukan pada tahun 1971. Sangat baru ini. Kalau dalam sistem ilmu pengetahuan ini sangat baru nih, ditemukan pada tahun 1971. Dan satu-satunya contoh yang paling representatif dan juga satu baru yang diketahui yaitu Trichoplax adherens. Satu baru. Kalau yang di atas tadi udah cukup banyak yang diketahui. Nah, ini simetri tubuhnya dikatakan asimetri. Asimetri artinya tidak memiliki simetri tertentu. Walaupun kita melihatnya begini, ini adalah gambar skema, bukan gambar asli ya. Gambar perumpamaan. Kalau dalam aslinya dia lebih kepada tidak beraturan. Emang dia ada kecenderungan melingkar, tetapi melingkarnya itu enggak beraturan. Dia tipis, tapi enggak sama semua sisinya. Maka masih terhitung asimetri. Nah, ukurannya sekitar 2-3 mili. 2-3 mili itu sedikit segini, kecil-kecil berupa lempengan keras gitu ya. Nah, habitatnya saya lupa nih, ini habitatnya juga di laut, kemudian tidak terdapat lapisan tubuh, tidak terdapat maksudnya berupa diploblastik, tetapi cenderung tidak kelihatan antara dua lapisnya. Ini tidak terdapat rongga, disebut dengan acelomata. Bahan penyusunnya itu mirip dengan hampir-hampir mirip dengan porifera itu. Ada dari bahan kolagen juga bahan penyusunnya. Nah, ditemukan dalam keadaan multiseluler, lebih bersifat banyak. Ini gabungan dari sel-sel. Nah, untuk struktur tubuhnya, dia memiliki epitel dorsal. Ingat, dorsal itu adalah punggung atau atas. Nah, karena hewannya begini, berarti dia memiliki epitel dorsal. Nah, kemudian di bawahnya ada epitel dua lapisan, ada epitel dorsal dan ada epitel ventral. Nah, epitel ventral dan dorsal itu berhadap-hadapan modelnya. Yang pada epitel ventral itu ada sel monosilia. Monosilia itu berarti sel yang berbentuk silinder dan memiliki bulu-bulu atau kaki-kaki atau rambut-rambut, satu rambut ya, atau silia. Nah, ruang antar epitel mengandung sel fibrous. Fibrous ini sifatnya mirip kayak gimana membahasakan fibrous ini ya? Padat-padat longgar begitulah, lebih longgar daripada kolagen, lebih longgar daripada kalsium. Jadi bersifat fiber atau serat gitu ya. Terdapat dalam badan yang disebut dengan sincitium kontraktil. Nah, ada 4 jenis, tetapi ada juga yang bilang dia ada 5 tipe sel. Nah, bagaimana dengan sistem tubuhnya? Ini tidak terlalu rumit hidupnya. Dia nggak ada organ, nggak ada otot, nggak ada sistem saraf, ya, nggak ada punya lapisan epidermis khusus, hanya ada sel-sel, susunan sel-sel dermal, tidak berupa jaringan, jadi tidak ada jaringannya. Nah, kalau diulik bagaimana bentuk tubuhnya, ini adalah lapisan
dermalnya tadi, lapisan punggung. Kalau dipotong kan, diiris ini, diiris seperti pizza misalnya, dipotong, lalu dilihat bagian sampingnya, maka ini bagian atas nih, dorsal epithelium. Ini yang bagian bawah ventral epithelium. Bagian dorsal epithelium itu ada flagel, lebih panjang-panjang bulu atau rambut-rambutnya. Kemudian ada struktur bernama Brachsphere. Nah, bagian tengah-tengahnya itu disebut dengan intermediate layer yang diisi dengan fibrosa tadi. Nah, di ventral epitheliumnya ada sel-sel silinder yang ada rambut-rambut halus ya, yang bersilia. Nih, jadi simpel saja. Nah, dengan strukturnya yang sederhana, hidupnya juga terombang-ambing. Nah, yang paling lucu itu adalah makannya dengan menggelinding. Kalau hewan biasanya kan ada makanan dia ambil. Kalau ini sengaja dia berguling-guling pada makanan biar makanan itu menempel ke kita. Jadi kayak kita menggulingkan onde-onde lah gitu ya, diguling-gulingkan. Nanti apa yang tertempel itu masuk di bagian dorsalnya ada enzim. Nah, dihancurkan sama enzim masuk ke dalam tubuh bagian ventralnya. Jadi cara dia makan itu adalah dengan menggelindingkan, dengan menggulingkan dirinya pada sumber makanan. Karena dia nggak punya mulut khusus. Harus dari semua tubuhnya untuk tersentuh dengan makanan. Nah, reproduksinya secara aseksual berupa tunas, secara seksual belum pernah dikaji. Karena dia ditemukan cukup baru pada tahun 1971. Ya. Secara filogenetik belum banyak kajian, tetapi secara biologi dia hanya baru satu tadi dibilang ya, baru satu jenis yang ditemukan. Nah, mungkin kalau Anda beberapa tahun menjadi guru nanti akan ada temuan barunya. Biasanya kan begitu, sekarang belum ditemukan. Nah, jadi kesimpulannya Plakozoa itu organisme laut seperti lempeng. Kita perkecil dulu. Nah, ini hanya memiliki 2 lapisan sel dengan lapisan syncytial fibrosa. Beberapa hipotesis mengatakan bahwa lapisan ini homolog dengan ectoderm dan endoderm metazoa yang lebih kompleks. Artinya, lapisan itu mirip dengan ectoderm dan endoderm metazoa. Tetapi itu baru hipotesis, belum diuji. Jadi baru sebatas dugaan. Nah, artinya ini masih sedang dalam masa dipelajari. Pun di sini masih ada perdebatan, katanya ada berapa spesies, ada 8 spesies, tetapi yang baru dikenal baru 1 yang saya sebutkan di awal tadi. Oke, nah itu yang harusnya menjadi jawaban pertanyaan, jelaskah struktur tubuh Plakozoa? Sudah terjawab? Izin Bu mau bertanya. Ya, silakan. Kalau begitu gimana sistem pencernaan Plakozoa ini? Dia ada di bagian ininya, dia punya menghasilkan enzim, kayak menghasilkan cairan gitu di bagian punggungnya. Jadi kalau ada makanan itu kan biasanya dari makhluk hidup kecil-kecil ya, yang lebih kecil dari dia kan. Nah, nanti enzimnya itu akan menghancur. Setelah encer baru masuk ke bagian dorsal. Di bagian dorsal masuk ke bagian venanya yang terkena, berarti yang dia ambil enzim yang bekerja adalah enzim yang di bagian bawah. Lihat, dia itu punya rambut-rambut penggerak baik pada bagian punggung, ini kan punya flagellum pada bagian punggung, dan punya kayak kayak rambut-rambut yang mengayuhnya untuk berjalan atau berenang. Nah, jadi bayangan makanannya itu plot gitu ya. Misalnya ada sumber makanan atau ada hewan mati lah misalnya, plot dia menempel. Nah, nanti dihancurkan, diambil tuh, nggak ada alat, nggak ada mulut, nggak ada struktur khusus, tapi otomatis makanan itu melunak menjadi zat sederhana, baru diserap oleh sel silindernya. Begitu saja, udah selesai dah makannya tuh, karena tubuhnya juga tipis, cuma 2 mili dan cuma 2 lapis, nggak ada organ-organ lainnya. Terjawab pertanyaannya? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kalau kita ini kayak kita tuh banyak bersyukur ya, ya segitu aja bisa hidup gitu ya, segitu aja bisa hidupnya.
modal menggelinding, modal menjatuhkan diri di pusat makanannya bisa dia hidup. Itu pasti karena kuasa Allah ya. Ada enzim aja modalnya, nggak harus ada gigi. Kita kan juga punya enzim kan, tetapi nggak bisa liur kita ini kalau kita taruh ke nasi nggak bisa otomatis hancur nasinya, mesti dikunyah-kunyah dulu sama gigi baru kemudian menjadi diserap ke dalam sel-sel yang ada di dalam usus kita gitu ya. Ya sama lah. Nah, tapi tubuh kita kan tidak 2 mm kan. Ratusan jutaan milimeter tubuh kita. Makanya yang mau diberi makan juga banyak, maka sistem pencernaannya lebih kompleks dan harus khusus gitu. Bisa dibayangkan, diimajinasikan? Bisa Ibu. Oke. Nah, itu sudah selesai kalau untuk plakozoa. Ada pertanyaan lain sebelum kita masuk ke Nidaria? Mudah-mudahan terkejar 4 ya, Anda juga mau presentasi ini. 4 ini aja udah banyak rasanya. Dan untuk istilahnya mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya. Berikutnya kita lihat ke, saya masih sharing kan ya? Ini? Ibu. Oke. Nah, sekarang hampir-hampir mirip. Kalau Anda lihat gambar 13.1, kursor saya bergerak nggak di 13.1 ini? Bergerak. Ibu. Nah, kadang-kadang kita bisa kejebak nih, ini jangan-jangan tadi hidrozoa ya. Kayak apa ya? Kok hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip. Nah, oke. Nah, ini merupakan bentuk mutualisme dengan kepiting. Kepiting. Kalau Anda di HP, Anda bisa perbesar tuh sebenarnya ya. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, kenali bentuk utama. Tadi porifera udah terbayang ini bentuknya. Plakozoa ini representatifnya. Kalau Nidaria yang mana ya? Nah, Nidaria penanda utamanya adalah tentakel. Itu penanda utamanya. Tentakel. Tentakelnya itu banyak. Kalau yang tadi itu cuma satu-satu. Dan lebih banyak ya sifatnya silia. Nah, itu menunjukkan semakin bertahap ini juga semakin lebih kompleks tubuhnya. Nanti kita bandingkan, kita lihat sistem tubuhnya. Oke. Nah, jadi itu satu lagi pentakel. Kedua, yang menandakan ini nih Nidaria, yaitu dari bentuknya. Ya, Anda mengenal bentuk medusa dan mengenal bentuk polip. Polip berupa tabung yang ujungnya ada tentakel, gitu ya. Kalau medusa berupa payung atau bakwan kebalik dan di ujungnya juga ada tentakel. Itu penandanya disebut Nidaria. Ini paling melimpah ini di laut. Lebih kurang sejauh ini ditemukan 900 jenis atau 900 spesies. Hebat ahlinya kalau bisa mengidentifikasi satu persatu. Tapi belum semuanya teridentifikasi. Dilaporkan iya. Nah, apa perbedaan atau peningkatannya dibanding yang tadi? Kalau ini simetri tubuhnya sudah jelas. Kalau tadi kan cenderung asimetri kedua-duanya ya. Ada satu-satu mengarah ke radial tapi juga masih diragukan. Nidaria dia juga sudah mulai tampak, sudah lebih jelas status simetri tubuhnya, yaitu berupa radial. Radial artinya menyebar. Nah, maka kebanyakan bentuk dasarnya adalah bulat, yaitu yang berbentuk tabung itu kan juga berbentuk lingkaran sebenarnya kan, hanya saja memanjang. Kemudian berbentuk medusa itu juga bulat. Tetapi kekhasannya pada medusa itu strukturnya disebut dengan tetrameri. Ya, jadi sebenarnya medusa itu kalau itu bisa kita bagi atas 4 gitu. Ada 4 keping tubuhnya itu. Ada 4 segmen, ada 4 pitches gitu yang digabungkan. Ini gabung menjadi 4 gitu ya. Ada 4 bagian. Dan itu tuh simetris. Di tengah-tengahnya ada mulut. Nah, ini Anda bisa salah tuh dengan yang tadi, dengan spons tadi. Kelihatan bisa salah. Tapi perbesar nanti kalau ada tentakelnya berarti dia bukan porifera. Itu penandanya. Nah, ini ada tentakelnya nampak ya. Nih. Oke, berupa silia. Ya kira-kira ya. Nah, untuk lebih fitur penandanya, dia bercabang menyerupai tanaman. Jadi ini agak lebih lembut. Kalau dia porifera cenderung kaku, cenderung tegak, pasif gitu ya. Kalau ini lebih flow dengan air dia. Nah,
Fitur penanda utamanya yang harus Anda bisa bedakan, kalau tadi kita mengenal kuanosit, pinakosit, satu lagi tadi porosit. Nah, ini ada penandanya, ada nidosit. Nidosit berarti hanya ada pada nidaria. Nah, apa itu nidosit? Nidosit adalah struktur yang bisa menghasilkan racun untuk menjebak atau menyerang mangsanya. Jadi ini beda lagi caranya nih. Kalau mau makan, orang itu dimatikan, mangsa itu dimatikan, dilumpuhkan dengan racun. Nah, nama racunnya adalah nematokis. Itu nama kandungan racunnya. Beberapa ahli mengatakan pernah ada penyelam yang mengalami hampir mati karena tersengat dengan racun nematokis dari nidaria jenis tertentu, itu di kedalaman. Jadi perhatikan istilahnya, ada nidosit. Nidosit ini adalah badan penghasil nidae. Nah, badan penghasil nidae, di dalam nidae ini ada nematokis. Nematokis itu adalah racun yang disuntikan kepada mangsanya. Nidosit ini dalam prosesnya bermula atau berkembang dari nidoblas. Jadi kalau Anda lihat belatinya sedang dalam masa perkembangan menuju bentuk sejatinya. Misal osteoblas, kemudian apalagi ya, itu kalau untuk nanti saya contoh ya, pokoknya ada tanda-tanda blast itu bentuk calon dari bentuk sejatinya. Jadi pertama, fitur penandanya bercabang menyerupai tanaman, yang kedua memiliki nidosit ya. Kemudian nidosit itu dihasilkan atau berkembang dari nidoblas. Salah satu jenisnya bernama nematokis yang menyuntikkan racun ke mangsa. Oleh sebab itu, siapa mangsanya? Mangsanya adalah hewan. Maka ini dikenal dengan karnivora. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi itu tidak memangsa. Kalau karnivora itu memangsa. Kalau yang dua tadi itu sifatnya pasrah, apa yang terbawa ya udah dia dimakan gitu. Kalau ini sengaja cari makan, dilumpuhkannya. Tapi mangsanya tidak dengan cakar, tidak dengan taring, tapi dengan racun, ya, menelan setelah mangsanya lumpuh lalu ditelannya pelan-pelan. Nah, ini ada bentuknya, umumnya dimorfis. Dimorfis itu artinya satu fase hidup ada dua bentuk, ada bentuk polip dan ada bentuk medusa. Tapi ada juga yang bilang polimorfis, satu fase hidup tiga wajahnya, gitu ya. Tiga tampilannya, ya. Boleh dikatakan kalau dalam makhluk hidup tingkat tinggi itu ada metamorfosisnya, gitulah. Ada metamorfosisnya atau ada perubahan bentuknya dari kecil ke dewasa. Nah, jadi polip berbentuk tabung, medusa berbentuk payung atau berbentuk lonceng, tapi berbentuk lonceng gitu ya. Oke, loncengnya agak tebal, agak melebar gitu. Nah, perhatikan kalau ada dibutuhkan nama-nama atau istilah-istilah. Saya perbesar dulu. Oke. Ini adalah hidra. Struktur umumnya pertama punya tentakelnya itu ular. Kalau tadi namanya spongosol, jugalonga. Nah, tetapi dia tidak berfungsi secara khusus dalam pencernaan, hanya tempat lewat saja. Kalau gastrovaskular ini sudah memiliki fungsi sedikit mencerna atau membantu menghasilkan makanan. Nah, kalau tadi lubang terbesar bagian atasnya disebut osculum. Kalau ini disebut dengan mulut. Artinya makanan masuk di sini. Kalau di osculum tadi makanan keluar ke sana, gitu ya. Nah, kalau diambil ini bulatan kecil ini dilingkar, diambil kemudian dilihat tampilan sampingnya, maka kita bisa melihat apa-apa saja sel penyusunnya. Oke. Yang terlihat jelas yaitu nidosit dengan nematokis. Jadi sel nidosit itu terletak di paling luar gitu, di sisi-sisi atas atau sisi luar tubuh tabungnya. Itulah nanti yang dia akan tembakkan ke musuh. Nah, kalau dilihat modelannya, ini nidositnya. Nah, ini dia kandungan racun yang ada di dalamnya.
pas ada mangsa, maka dia bertukar posisi. Dia ada alat penginjeksinya. Nah, alat penginjeksinya itu berupa filamen. Inilah nanti yang menjangkau kalau hewannya jauh itu kayak gitu ya, kayak dijulurkan, kayak ada belalainya gitu. Nah, itu disebut dengan alat pemperoleh makanannya. Kemudian ada bagian, ini terlihat sudah ada sensory cell. Kalau sudah ada sensory, berarti dia sudah mulai memiliki respon atau semacam sistem saraf, tetapi belum bisa dikatakan sistem karena hanya terdiri dari sel, gitu ya. Nah, lalu di sini bagian gastrovascular cavity-nya terdiri dari sel-sel glandula, sel-sel yang membantu pencernaan. Kemudian ada juga sel-sel otot longitudinal myofibril. Lalu ada bagian-bagian keseluruhan ini disebut dengan gastrodermis atau bagian kulit daerah gastro atau daerah alat pencernaan. Nah, lapisan tengahnya disebut mesoglea. Di sini bisa meragukan apakah dia diploblastik dan triploblastik. Tetapi kecenderungannya ini dikategorikan menjadi triploblastik karena sudah terbagi jelas antara ini lapisan dalam, ini lapisan luar, dan ini lapisan tengah. Oke, nah kalau misalnya itu pada yang bentuknya tabung atau polip gitu ya, tabung atau polip. Kalau yang bentuknya medusa lain lagi. Nah, tetap ada mesogleanya, ini lapisan luarnya, ini mesogleanya. Nah, ini bagian tentakelnya ini berfungsi untuk alat gerak, ya, alat untuk dia berpindah, mencari, menemukan mangsanya. Nah, nanti kalau dia menemukan mangsa di bagian dasar ini, seperti tadi ada terdapat nidoblasnya, dia akan langsung masuk ke bagian mulut. Jadi mulutnya itu ada di dalam cekungan bakwannya itu atau cekungan payungnya. Nah, baru nanti dicerna dan diedarkan ke seluruh tubuhnya, ya. Nah, satu keunikannya ini memiliki sisi yang kayak nempel kayak gurita gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia bisa menempel, bisa berpindah pada tempat yang dia sukai, gitu ya. Oke, ini nggak nampak tetramerinya ya. Nah, kita lihat ada di sini gambar yang mewakili, ini contohnya. Ini cara dia menangkap water flea gitu, semacam kutu laut dengan menggunakan nematokis, kayak gitu ya, dilecutkan, nanti dilecutkan melalui tentakel, dibantu melalui tentakel, nanti masuk ditariknya, dimakannya secara hati-hati, secara perlahan-lahan. Nah, ini yang saya bilang tadi pernah ada, ini racun nematokisnya itu menyebabkan ini dikatakan the nematokis secrete a powerful neurotoxin, toksin yang mematikan saraf gitu, yang bisa mengganggu kerja saraf. Makanya karena pernah ada kejadian orang kepegang ubur-ubur itu kan ada yang level parahnya bukan cuma gatal tapi juga menyebabkan kayak tersengat begitu ya. Nah, itu adalah racunnya yang bekerja. Oke. Nah, untuk habitatnya umumnya di laut, menempel dengan adhesive pad tadi, dan ada yang bersimbiosis mutualisme atau komensalisme. Bisa bedakan, bisa jelaskan ke Ibu apa artinya simbiosis mutualisme atau komensalisme? Apa bedanya? Bu, kalau Ya. mutualisme itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, sedangkan komensalisme itu salah satunya itu tidak ada dirugikan, Bu. Oke, ya betul. Jadi orang numpang sama kita nggak masalah gitu ya. Orang itu dapat untung tapi kita nggak rugi gitu ya. Jadi nggak masalah ya. Kayak numpang, ya numpang berpayung tapi tidak menghilangkan hak kita. Kalau mutualisme ya sama-sama menguntungkan. Nah, kalau yang pada gambar awal tadi Ibu kasih lihat, ini sifatnya komensalisme ini. Rasanya, mutualisme ini. Coba. Nah, ini kepiting, tangan rangkanya kepiting ya. Ini komensalisme, mutualisme. Karena dia itu melindungi si kepiting, sementara dia juga mendapat tempat hidup.
Dia juga membersihkan organisme-organisme yang melekat pada kepiting lainnya, pada tubuh kepiting organisme lainnya. Lupa Ibu memberikan pertanyaan ini ya. Aduh, kasih dulu lah pertanyaannya. Udah kelewat daripada enggak. Oke, pertanyaannya adalah silakan screenshot. Siapa tahu sudah bisa terjawab. Nah, oke, ada 12 nih. Silakan. Apa keuntungannya dia punya simetri radial untuk yang sifatnya sesil? Sesil artinya menempel gitu ya, melekat. Nalarkan apa keuntungannya punya simetri radial itu. Nah, kemudian karakteristik film ini dari apa yang paling penting membedakannya dari film lain sudah Ibu sampaikan tadi. Beda bentuk Philip dan Medusa. Mekanisme pelepasan nematokis sudah. Nah, ini nomor 5. Bagaimana bisa tekanan hidrostasik 1 atm dipertahankan dalam nematokis sampai menerima rangsangan pengusiran. Ini kayak agak nalar ya, dicatat aja dulu. Apa ciri yang tidak biasa pada sistem saraf nidarian juga sudah disinggung tadi. Apa yang merangsang perilaku makan pada hidra? Tentukan hal-hal yang istilahnya apa itu hidroriza, hidrocaulus, Zoensackart, Perisak, dan hidran, gonanium, dan manubrium. Nah, bedakan antara statokis, ropalium, skipomedusa, hidromedusa, skipistoma, strobila. Silahkan screenshot, nanti akan ada penjelasan berikutnya. Oke, sudah jam 14.43, kita cepatkan sedikit. Nah, ini kalau ibaratnya nidaria ini yang paling melimpah jenisnya dan paling banyak, dan ini yang paling memberi bentuk atau memberikan pandangan indah di laut ya, sering kita lihat seperti itu ya. Nah, masuk kepada siklus hidupnya. Kalau tadi sudah sampai ke cara hidup, kemudian lapisan tubuhnya diploblastik, tapi ada yang mengklaim itu triploblastik. Nah, kemudian kompleksitas tubuhnya dia multiselular, bahan penyusun tubuhnya dari mesenkim, rongga tubuhnya ada tadi, rongga tubuhnya yaitu gastrovascular cavity, rongga gastrovascular. Nah, struktur tubuhnya, polip memiliki tentakel di mulut, lanjut ke gastrovascular. Medusa terdiri dari 4 bagian, jadi ada 4. Nah, ini terlihat 4-nya nih, 1, kemudian 2, 3, 4. Kayak ada manggis itu, ada metamery. Kalau di tanaman manggis kan ada penandanya di buah manggis itu ya. Nah, ini yang disebut dengan contoh yang paling terkenal yaitu Aurelia aurita, yaitu dari kelas Scyphozoa. Nah, ini merupakan yang paling tangguh, bisa hidup di mana-mana. Bagaimana sistem tubuhnya? Dia memiliki sistem sensor arah. Jadi tadi ada sel dan dia memiliki sistem sensor arah. Nama alatnya yang menentukan itu ya statokis. Jadi dia nggak punya mata pastilah ya. Dia hanya tahu kalau sudah berbeda perubahan tekanan ini berarti jangan di sini. Nah, cari ketekanan yang lebih sesuai dengan tubuhnya. Jadi seperti itu menandakan perubahan tekanan. Oh, ini udah terlalu dalam ini. Ada bagian statokisnya nanti akan mendeteksi sehingga dia akan bergerak ke tekanannya yang lebih mendekati 1 atm. Dia nggak bisa lebih tinggi dari 1 atm, nggak bisa karena itu mematikan. Nah, kemudian juga menggunakan sensor cahaya dengan mata yang bernama mata ocellus gitu ya. Tapi tidak dibahasakan mata, hanya saja karena terkait dengan cahaya jadi seolah-olah memiliki mata. Nah, siklus hidupnya dimulai dari fase zigot, larva planula. Ingat, kata-kata planula ini paling familiar ya. Ini adalah larva planulanya, kemudian larva planulanya tumbuh menjadi polip yang berbentuk tabung, kemudian ini tunasnya bertunas, tunasnya makin lama makin besar gitu ya. Kalau misalnya berkembang, maka ada bagian tunas yang membentuk di dalam tunas medusa, nanti dia akan lepaskan ini.
kayak jerawat lah gitu ya, maka dikeluarkan isinya, nah lalu keluar gitu. Maka ini menjadi medusa. Nah, medusa ini menghasilkan zigot nantinya. Jadi ini adalah fase generatif atau fase seksual ya. Nah, ini zigotnya, zigot menjadi larva planula, planula menjadi polip, tunas polip, tunas lanjut, nah nanti menghasilkan kembali menghasilkan kembali medusa. Nah, di fase yang bersamaan dia bisa tuh sambil ada bagian cabang yang membentuk medusa, sambil juga yang tunas tadi patah atau berpisah. Nah, jadi polipnya ini patah, dia lepaskan ini, dilepaskan nih bagian frustula, bagian lepas, nanti membentuk polip yang terpisah, tumbuh lagi sendiri. Maka inilah yang mempercepat perkembangbiakannya. Nah, ini gambar realnya dengan kamera luminescence, kamera yang memperhatikan respon cahaya. Jadi hydra with developing bud and ovary. Nah, ini sekaligus ada tunas, sekaligus menghasilkan medusa atau ovariumnya. Jadi bisa tuh, makanya dia disebut dengan dioeceus. Satu organisme bisa kedua alat kelaminnya atau sel kelaminnya dihasilkan. Nah, kalau mau lebih lengkapnya kira-kira seperti ini lebih rumitnya ya. Nah, ini medusa yang kompleksnya. Ada istilah-istilah tadi yang saya tanya. Kita mulai dari sini. Minum polip, gonanium adalah merupakan bagian yang siap untuk melakukan reproduksi. Ya, semacam alat kelaminnya lah. Nanti gonanium ini terdiri dari elemen-elemen bernama gonoteka. Nah, ada pori untuk keluarnya. Untuk keluarnya itu disebut dengan gonopor. Por itu adalah pori. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Nah, dari pori itulah nanti keluar yang disebut dengan tunas medusa tadi. Oke, keluar dari sini. Nah, nanti dia menjadi medusa muda. Nah, medusa muda. Kemudian ada pada satu sisinya medusa ini menghasilkan sel telur, ada menghasilkan sel kelamin betina, ada menghasilkan sel kelamin jantan. Nanti dia akan melakukan fertilisasi di air, sperma, zigot, kemudian membelah menjadi blastula. Nah, ini blastula berkembang menjadi larva planula. Larva planula adalah larva yang paling tangguh kemana-mana karena dia memiliki pelindung. Setelah larva planula mendapat tempat yang cocok, nanti dia menjadi koloni baru dan tumbuh menjadi hidra yang baru. Nah, dengan tentakel yang baru. Nih, dia akan berkembang nanti, kemudian kembali ke bentuk yang awal tadi. Nah, jadi ada istilah gonanium, ada istilah gonofor, fori, dan ada istilah gonoteka. Nah, di sini ada hidroteka, tentakel, kemudian hipostom, ada mulut. Nah, hidroteka adalah bagian yang bersifat sangat adaptif terhadap air, hidroteka ini. Nah, di dalam bagian mulutnya terdapat bagian-bagian badan-badan disebut dengan hipostom. Ya. Nah, kemudian ini merupakan, tunggu dulu, saya ada catat asal. Nah, polip asal. Jadi kalau misalnya ibunya itu disebut hidran. Polip yang tempat dia tinggal pertama itu disebut dengan hidran. Nah, nanti bagian yang memisah itu akan menjadi polip yang berbeda. Ya, ada yang bagian penyambungnya itu disebut perisak, ada yang disebut Zoenosark. Nah, tapi ini jarang ditanya nih kalau di dalam ujian-ujian dasar itu tidak ditanya. Palingan yang siklus hidup secara umum. Oke. Nah, di sini terlihat cara perkembangbiakannya ada dua. Pertama secara aseksual dengan polip dan medusa, kemudian secara aseksual membelah atau melepaskan polip yang induk. Nah, mana tadi? Nih, membelah, dilepaskannya polip induknya.
dari induknya dilepaskannya. Jadi ada dua cara, secara seksualnya dua cara, yaitu budding dan visi. Kalau budding kayak ada benjolan, kalau visi dipisahkan dari tubuhnya. Oke. Nah, untuk klasifikasi filogenetiknya ada, kita lihat di sini yang paling awal itu adalah kelas Anthozoa. Nah, dalam hubungan filogenetiknya ya. Kemudian kelas Anthozoa mutlak hanya berbentuk polip. Nah, tapi kemudian ada perubahan yang berbentuk medusozoa, gitu ya. Nah, medusozoa yang paling awal itu adalah Staurozoa, kemudian Scyphozoa, lalu Cubozoa. Nah, baru nanti yang berjenis Hydrozoa. Oke. Nah, itu klasifikasi filogenetiknya. Kalau dari klasifikasi biologinya, kelas yang kita ingat ada 1 Hydrozoa, Scyphozoa, Staurozoa, Cubozoa, dan Anthozoa. Ada 5 kelas yang perlu diingat. Contoh Hydrozoa adalah Hydra, Hydra. Yang paling sederhana Hydrozoa, contohnya Hydra. Contoh Scyphozoa adalah ubur-ubur yang biasa, Aurelia aurita. Contoh Staurozoa itu adalah Haliclitis dan Lucernaria. Apa itu Staurozoa? Polipnya saja yang ada, tidak ada bentuk medusanya. Kalau Hydrozoa ada bentuk polip dan medusanya, tapi yang paling jelas adalah fase polipnya. Kalau Scyphozoa ada yang paling jelas adalah fase medusanya. Kemudian kelas Cubozoa, contohnya Tripedalia, Chironex dan Chiropsalmus. Ya. Nah, kemudian kelas Anthozoa itu contohnya ada beberapa, ada Hexacoralia, subkelasnya ada Seriantivataria dan Octosoralia. Nah, inilah yang salah satunya ada anemon laut. Ya. Nah, ini yang kita sangat takjub dengan kekayaan di bawah sana, di bawah laut sana. Hewan yang paling menarik kajiannya itu adalah anemon laut dengan panjangnya mungkin bisa sampai 100 mm ini berapa nih? 1 meter ya? 10 cm ya, 100 sampai 10 cm panjangnya anemon laut itu. Nah, kenapa? Karena orang banyak salah sangka itu adalah hewan, bukan bunga, tetapi kelihatannya seperti flower animal, hewan kayak berbunga. Nah, lucunya bunga itu tumbuh di zona-zona yang berbatu dan zona-zona perantaraan pasang surut. Jumlah spesies ini lebih kurang ada 150 spesies. Oke. Nah, yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita adalah kelas dari salah satu Anthozoa itu, Octacoralia, itu penyusun terumbu karang. Nah, jadi terumbu karang ini ada berbagai macam jenisnya berdasarkan posisinya. Yang pertama disebut dengan fringing reef, terumbu karang yang berhubungan dengan pantai gitu, letaknya di awal-awal. Tugas Anda nanti silahkan cari daerah mana yang terumbu karangnya berada di dekat-dekat pantai atau yang bersifat fringing reef. Kemudian yang kedua, barrier reef. Barrier reef ini terumbu karangnya lebih besar, tapi kayaknya dia itu seolah-olah menjadi penghambat, penjaga, sehingga ombak-ombak yang menghempas itu tidak langsung merusak, tetapi menghantam terumbu karang. Nah, yang ketiga adalah atol. Atol itu terumbu karang yang mengelilingi laguna. Laguna itu semacam lengkungan dalam badan perairan. Jadi terumbu karang itu kayak melingkari suatu bolongan di tengah badan laut. Nah, itu disebut dengan atol. Dan yang terakhir adalah patch bank reef, yaitu terumbu karang yang terdapat pada laut yang curam. Kata tugas kita karena kita secara tata alam sudah banyak bagaimana kondisi terumbu karang yang ada di, seharusnya tidak sama dengan orang lain melihat terumbu karang.
Kalau orang lain karang yang keras. Kalau kita melihat terumbu karang adalah ratusan nidaria yang hidup dan saling bersimbiosis dengan filum-filum lain invertebratanya. Ada poriferanya juga di sana. Jadi jangan memandang terumbu karang itu sebagai benda mati yang menahan hempasan gelombang, tetapi pandanglah itu adalah sebagai kompleks ekosistem dari makhluk-makhluk hidup yang ada di laut, antara lain porifera, plakozoa, dan nidaria. Maka itu akan memberi efek ke kita. Kalau terumbu karang rusak, bukan persoalannya ada yang pecah, tetapi berarti ada yang mati dan menjadi langka. Nah, itu pandangan orang biologis terhadap terumbu karang. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Dikit lagi. Ada pertanyaan? Ciri khas dari nidaria, ciri khas struktur tubuh, kemudian sistem tubuhnya, reproduksinya, contoh klasifikasinya itu harus ada dalam kepala, ya. Kalau tidak, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu yang juga sedikit, nah dari nidaria juga, tapi dia lebih sederhana, yaitu jenis Ctenophora. Apa cirinya Ctenophora? Dia memiliki sisir. Jadi kayak ada susunan-susunan seperti sisir, dan inilah yang membantu untuk bergerak. Jadi memiliki sisir pipih untuk bergerak, itu ciri-cirinya. Nidaria Ctenophora ditemukan di laut hangat. Laut hangat ini artinya laut yang biasa. Dia tidak ditemukan pada laut di kutub yang dingin dan membeku. Kemudian cara hidupnya merangkak, creeping gitu ya. Ada yang menempel, ada yang berenang bebas, dan ada yang berada di kedalaman sedang. Lapisan tubuhnya juga diploblastik, acelomata. Kemudian tubuhnya transparan, terdiri dari lapisan gelatin. Gelatin artinya gelato, berarti struktur tubuhnya lebih lunak, lebih lembut. Jadi makanya dia itu kayak mendayu-dayu gitu di dalam air laut. Nah, apa kekhasannya? Jadi ini kepala. Nah, Ctenophora nggak punya kepala, tapi dia memiliki urutan, tapi sistem pencernaannya sudah ada. Dia punya mulut, punya faring, punya saluran pencernaan bercabang. Oke. Kemudian dinding tubuhnya terdiri dari epidermis, ada endodermis, di antara epidermis dan endodermis ada kolenkim. Nah, dia memiliki tentakel yang bisa dijulurkan, dan di dalam bagian tentakel itu ada sambungan tentakelnya. Nah, tentakel seed ini yang bisa membuat tentakel itu bisa keluar dan masuk, ditarik julur gitu. Itu kelebihannya. Bentuknya transparan. Nah, sistem tubuhnya tidak punya jaring otot, berbeda dengan Ctenophora. Berbeda dengan nidaria. Nidaria punya jaringan otot. Nah, jadi tidak bisa nyut-nyut gitu ya, tidak bisa mengecil, membesar. Kalau apa namanya tadi, ubur-ubur itu bisa nyut-nyut gitu, membesar, mengecil, karena bisa ada kontraksi. Kalau ini enggak, bentuknya relatif tetap karena tidak ada sistem ototnya. Nah, respirasi dan ekskresinya melalui permukaan tubuh. Lalu sistem sarafnya sudah ada, seperti nidaria tadi ada sel sensorinya, tetapi nggak ada punya saraf pusat atau kontrol pusat seperti halnya pada manusia. Nah, sama seperti nidaria tadi, dia punya statokis ya. Bagaimana cara kerja statokis? Statokis itu akan mengetahui kalau tekanan sudah berubah, maka statokisnya itu akan masuk ke dalam. Itu pertanda, oh ini sudah nggak aman lagi. Tapi kalau tekanannya itu sudah kembali aman, ya, melalui perubahan tekanan. Nah, bagaimana cara hidupnya? Makanannya adalah plankton dan udang. Dia memanjangkan tentakel, seperti yang bilang tadi, tentakelnya ada sheath, ada bagian dalamnya sehingga bisa ditarik julur. Nah, bagian ujungnya itu ada lem.
Berbeda dengan nidaria. Nidaria di ujungnya racun. Kalau ini bukan racun tapi lem, semacam lendir begitu. Yang kalau lendir itu ditempelkan ke hewan lain, jadi kayak merasa terjebak begitu, udah nggak bisa kemana-mana gitu, karena dia diselubungi oleh lendir atau sel perekat adesif granul namanya. Jadi kayak banyak mensekresi lendir. Nah, kalau itu yang bertentakel panjang, kalau yang bertentakel pendek, makanannya dikumpulkan melalui rambut-rambut halus. Nah, ini merupakan lawan dari nidaria sendiri. Dia hidup bersama, tetapi nidaria juga menjadi mangsanya. Oke? Kemudian dia merupakan monoiseus, ya satu makhluk, ada 2 sel kelamin jantan dan betinanya. Nah, nama larvanya khusus. Larva kalau tadi di nidaria namanya larva planula, kalau ini namanya larva sidipit gitu ya. Dia berkembang tidak mengalami metamorfosis. Kalau larva planula berkembang menjadi hidra, menjadi polip dulu, baru menjadi medusa. Kalau ini tidak langsung menjadi Stenophora aslinya. Ya, ada 2 kelompok yang dikenal, tetapi kadang-kadang ada yang bilang 3. Di buku ini dikatakan 3, yaitu Casbero, Cestum, dan Celoplana. Perbedaannya adalah pada bentuknya. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, pada nidaria sama-sama simetri radial primer. Ini berdekatan ini, seperti Porifera dan Pakozoa itu juga berdekatan, ada kesamaan. Nidaria dan Temphora juga ada kesamaan, ada kedekatan. Simetri radial adalah keuntungan untuk bergerak bebas karena rangsangan lingkungan datang dari segala arah secara merata. Nah, karena tubuhnya itu kayak memayung kayak lembaran luas itu, jadi semua bagian tubuhnya itu bisa berinteraksi dengan rangsangan lingkungan. Dapat makanannya itu bukan cuma di bagian mulut, tapi di bagian semua permukaan tubuhnya. Nah, nidaria merupakan predator pasti karena merupakan pemangsa, memiliki organel penyengat yang disebut dengan nematokis. Kemudian kedua filum ini bersifat diploblastik umumnya, tetapi ada yang triploblastik. Tetapi kalau ditanya orang, mostly itu diploblastik. Nah, dindingnya terdiri dari epidermis dan gastroepidermis dipisahkan oleh mesoglea. Mesoglea pada nidaria, mesenkim pada Stenophora. Oke, pencernaannya memiliki mulut, tetapi tidak ada anus pada nidaria. Nah, tapi kalau pada Stenophora ada pori-pori anusnya. Nidaria berada tingkat jaringan organisasi, jadi tubuhnya lebih kompleks, terdiri dari bentuk poliploid dan medusoid. Nah, kemudian beberapa nidaria memiliki nematokis, tidak semuanya. Nah, pelepasan nematokis dipengaruhi oleh perubahan permeabilitas kapsul dan peningkatan tekanan hidrostastik. Oke. Hidrozoa umumnya koloni laut, tapi ada hidra yang di air tawar. Nah, inilah yang sering kita ambil di dalam praktikum karena lebih mudah didapatkan. Ya, kalau di laut kan susah itu. Nah, ini lebih kurang sama ya, tidak ya, rangkumannya seperti inilah. Kalau Anda perlu nanti bisa saya bagi, tapi kalau tidak perlu nggak apa-apa juga. Ya, nah, kira-kira begitulah yang bisa kita review dari 4 film ini. Banyak, ya agak butuh waktu tambahan sih ya. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Atau bingung? Bingung ya, banyak yang harus diingat. Izin Ibu, kami boleh minta file review materi hari ini tidak? Ya? Bisa diulangi lagi? Bisa diulangi lagi? Izin Ibu, kami
Untuk mengulang belajar-belajar untuk persiapan UTS, boleh meminta file rangkuman review materi hari ini, Bu. Oh bisa ya, bisa. Nanti bagian yang tidak terjelaskan berarti kita cari sendiri ya. Terima kasih, Bu. Iya. Siapa tadi yang tanya? Asa. Siapa tadi? Iya, Alia. Asa, ya. Oke. Oh, Asa. Baik. Nih sudah jam 3, banyak. Yang mau dipresentasikan topiknya apa? Mama Lia? Pisces dan amfibi, Bu. Oh, Pisces dan amfibi. Nah, kalau menurut saya Pisces dan amfibi nggak masuk UTS. Kita tunda dulu bagaimana? Jadi fokus ke UTS dulu karena ada beberapa UTS yang belum tergali gitu ya. Nah, kalau sekarang kita diskusikan, kalau misalnya ada pertemuan lewat Zoom, boleh kita agendakan. Tapi kalau misalnya nanti tidak ada, saya buatkan aja pertanyaan-pertanyaan, Anda jawab gitu untuk belajar. Nah, mana yang dipilih. Tapi jadinya nggak ada penjelasan. Mungkin kami cocokkan Ya. dengan jadwal-jadwal teman-teman yang lainnya juga, Bu. Soalnya kemungkinan kami juga akan ada Zoom tambahan untuk biokimia gitu, Bu. Iya, saya juga begitu mikirnya. Tapi diusahakan saya cobakan lebih ringkas nantinya, jadi nggak usah satu kali lagi lah untuk materi yang tertinggal. Berarti tinggal tiga topik lagi ya, 3 minggu lagi yang di review tuh. Dan itu mungkin ya silakan pertimbangkan lah, kalau bagusnya langsung kan ya. Tapi kalau nggak mungkin nanti dari dari file resume saja saya coba bantu ya. Ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Terima kasih. Iya. Nah, jadi kita sampai jam 4 kan atau jam 3? Jam 3, Ibu. Oke, kita sampai jam 3, jadi bisa kita katakan selesai ini tahapan reviewnya. Saya kirimkan dulu materi review yang hari ini, yang hari berikutnya itu masih belum rapi, jadi saya rapikan dulu lah nanti ya. Oke. Kalau tidak ada yang dipertanyakan, kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya tetap banyak belajar, tetap menggali-gali, melatih-latih soal gitu ya, supaya lebih bisa mempersiapkan diri untuk ITS. Oke, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi